kasus perkelahian di sebuah gang di wilayah Banjar, Mengui, Badung pada Selasa 28 September malam mulai terkuak. Iwayan Armite alias Pak Ega ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan Inyoman Krisna Bayu Putra alias Manjagapati masih berstatus sebagai saksi. Sementara itu, korban Imadeo Kasuyase masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Mangusada. Salah seorang kerabat Mangajapati bernama Sri saat ditemui di Mapolres Badung pada Kamis 30 September menuturkan pemicu perselisihan, sebuah status WhatsApp yang dibuat saksi. Status tersebut berbunyi, "Sabar, sabar, kalau mabuk baru berani." Status ini membuat Madeoka tersinggung. Dia pun mempertanyakan maksud status tersebut dengan menelpon Mangajapati pada Selasa 28 September yang sedang main biliar bersama Pak Ega di wilayah Belumbungan. Saksi meminta korban jangan tersinggung apalagi tidak menyebut namanya, tetapi Madeoka yang lebih dikenal temperamen langsung emosi. Manjagapati lalu diminta menemui korban dengan maksud meluruskan masalah. Di antar Pak Ega, saksi Manjagapati berniat menemui korban tetapi baru sampai TKP sekitar pukul 21.00 tanpa Madeoka sudah menunggu dengan membawa linggis dan besi. Manjagapati langsung dihantam dengan linggis dan mengenai tangan kanannya. Pak Ega yang melihat kejadian tersebut berlari ke rumahnya yang berjarak sekitar 100 meter untuk mengambil golok. Lalu pria paruh baya itu kembali ke lokasi. Ketika sampai di TKP, Pak Ega dipukul dengan linggis oleh korban mengenai pelipis kiri dan leher hingga terluka. Alhasil, Pak Ega alias Armite langsung bereaksi keras dengan membacok secara membabi buta hingga membuat Oka terluka parah. Akhirnya korban memilih berlari menuju jalan raya ke arah selatan sekitar 50 meter di sebelah barat jalan. Korban tumbang bersimpah darah. Kapolres Badung AKBP Leo Dedi Depretes saat mengungkap kasus sendiri menerangkan pelaku Pak Ega sudah ditetapkan sebagai tersangka sebab unsur penganiayaan dalam pertikaian itu telah terpenuhi. Lanjut penjelasan Kapolres Leo Dedi Keskrim Polres Badung AKBP Iputu Ika Prabawa Kartini menyebutkan 3 orang yang terlibat merupakan teman sepermainan. Disebut-sebut teman satu ormas tetapi jadi berselisih karena masalah sepele, yaitu status WhatsApp. Selain itu, ada dugaan orang yang terlibat dalam perkelahian karena berada di bawah pengaruh alkohol. Karena bagaimana mungkin teman sepermainan saling pukul, namun pihaknya masih mendalami dugaan tersebut disinggung, kemungkinan korban menjadi tersangka. Putu Ika mengatakan tergantung laporannya. Namun untuk saat ini Pak Ega yang menebas korban secara membabi buta dikarenakan dikenakan pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukum 5 tahun penjara. Tim Bali Express melaporkan. Baiklah, terkait dengan peristiwa tersebut bisa kita lihat bahwasanya permasalahan yang kecil bisa berakibat fatal jika tidak diselesaikan dengan baik. Nah, bisa kita lihat contoh peristiwa bahwasanya terjadi kesalahpahaman menanggapi story WA atau status WA ya teman-teman. Menurut saya, kesalahpahaman menanggapi story WA atau status WA itu sudah lumrah terjadi di kalangan orang-orang yang menggunakan sosial media. Tapi bagaimana seharusnya? Seharusnya kita lakukan adalah lebih berpikir positif bahwasanya tidak semua yang dituangkan ke dalam story-nya atau statusnya itu berniat menyindir atau menyinggung perasaan yang lain. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, itu lebih mengarah kepada nilai Pancasila yang keempat, kemusyawaratan. Nah, seharusnya yang dilakukan saat kita mempunyai masalah ya teman-teman, saat kita memiliki masalah itu adalah musyawarah. Karena dalam musyawarah kita bisa menyuarakan argumen kita bisa berargumentasi, kita bisa membela diri ya teman-teman. Tidak harus semuanya diselesaikan dengan perdebatan atau dengan perkelahian. Nah, dengan begitu saat kita melakukan musyawarah, pasti masalah yang kecil ataupun masalah yang besar itu terselesaikan dengan sebaik mungkin, dengan seadil-adilnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan ataupun diuntungkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait adanya berita pembacokan yang diakibatkan dari update status, hal tersebut kita harus maknai dan kita harus ambil hikmahnya yang lebih dalam. Yang pertama, di situ ada faktor akibat dari minuman keras. Yang kedua, akibat dari update status yang tidak berhati-hati. Nah, dan perbuatan yang ada dalam berita tersebut jelas suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Ancaman hukumannya bisa sampai 8 tahun. Ketika mengakibatkan luka berat yang permanen, ancamannya bisa lebih tinggi. Bahkan yang ketika mengakibatkan kematian, ancamannya pun akan menjadi lebih tinggi. Segala sesuatu tindak tanduk kita di negara Indonesia ini semua ada berbasis hukum. Sebagaimana pula ketika kita melakukan suatu perbuatan, entah itu perkelahian, pertikaian, bahkan penganiayaan ataupun pembunuhan, dan itu suatu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Yang kedua, ketika kita melakukan suatu perbuatan seperti mengunggah sesuatu di media sosial, baik itu WhatsApp, Instagram, atau Facebook, kita juga harus berpikir lebih jernih dan lebih panjang. Apa dampaknya? Dampak hukumnya apa? Dampak sosialnya apa? Dampak ekonominya apa? Apakah berita yang akan kita sebarkan itu adalah berita yang benar atau tidak, yang valid atau tidak, atau berita hoax? Dan perlu diingat, dalam kita melakukan suatu perbuatan menyangkut tentang informasi elektronik, itu diatur dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Jadi segala sesuatunya ada pembatasan-pembatasan, dan terkait berita tersebut kita bisa mengambil hikmah yang lebih banyak. Jauhi minuman keras, jauhi sifat sumbu pendek yang kita gampang tersinggung dan tidak berpikir panjang, dan itu suatu hal yang tidak baik. Dan terkait pemberitaan tersebut ada beberapa yang harus ditekankan. Bagi penegak hukum, penyidik juga harus lebih komprehensif untuk menilai, untuk melihat kasusnya, karena bukan hanya si pembacok yang harus dihukum, tapi yang dibacok pun itu sebelumnya telah melakukan suatu tindak pidana, yaitu pemukulan dengan linggis. Itu juga termasuk suatu tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351. Jadi harus dilihat secara jernih dan secara komprehensif agar mendapatkan kebenaran material yang terbaik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.